Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bersama Bu Adel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, di era pandemi ini kita tidak bisa belajar secara langsung, tetapi pembelajaran diganti secara online ataupun daring. Tetapi kalian harus semangat dalam belajar ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas dari Bapak ataupun Ibu guru. Di rumah, kalian juga harus selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, jika keluar menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan selalu membawa hand sanitizer. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di tema 3 kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama, materi tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Materi kedua tentang menggali informasi melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Materi ketiga tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Materi keempat tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Materi yang kelima tentang karya seni rupa teknik tempel. Nah, anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Ayo kita cari tahu contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan gundul. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara, seperti mengganti penggunaan motor dengan sepeda. Mengurangi penggunaan plastik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa. Nah, dari tayangan tersebut, manakah yang termasuk kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan? Agar lebih memahami tentang hak dan kewajiban, coba kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mengerjakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh, pernahkah kamu berjalan-jalan ke wilayah pegunungan? Jika pernah, apa yang kamu rasakan selama berada di sana? Ya, tentunya kamu dapat merasakan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Kedua hal tersebut adalah hak yang kamu dapatkan. Sementara kewajiban yang harus kamu lakukan adalah menjaga kebersihan dan tidak merusaknya. Selain di daerah pegunungan, di rumah dan di kelas, juga di sekolah, kalian memiliki hak dan kewajiban.
Tentunya kalian ingin melihat rumah yang asri, nyaman, dan aman, bukan? Kalian juga ingin mempunyai kelas untuk belajar yang bersih dan nyaman, juga sekolah yang indah? Maka dari itu, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian di rumah, kelas, dan sekolah dengan menjaga kebersihan, juga tidak merusak lingkungan sekitarnya. Jika kalian sudah melakukan itu, maka kalian akan mendapatkan hak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Lalu, apa sebenarnya hak kita? Hak kita terhadap lingkungan adalah kita berhak menikmati udara yang segar. Kita berhak mendapatkan air bersih dan sehat. Karena air bersih akan membantu kita untuk menjadi hidup lebih sehat. Setiap hari kita membutuhkan air untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk memasak, dan melakukan aktivitas lainnya. Kita berhak menikmati tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Tumbuhan dan hewan kita manfaatkan untuk memenuhi nutrisi dan gizi bagi tubuh kita agar kita hidup lebih sehat. Kita berhak menikmati cahaya matahari. Cahaya matahari membantu tulang kita untuk tumbuh lebih baik. Kita berhak menikmati lahan untuk membuat sarana dan prasarana. Lahan digunakan sebagai lahan perkebunan ataupun pemukiman warga, yaitu membangun rumah untuk tempat tinggal kita. Selain hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Tentunya kalian ingin memiliki lingkungan yang bersih, kan? Kemudian, mengusahakan keindahan lingkungan. Setelah menjaga kebersihan, secara otomatis lingkungan kalian akan indah. Menjaga sumber air bersih. Kita memerlukan air bersih untuk melakukan aktivitas kita, maka dari itu kita harus menjaga sumber air bersih. Menjaga lingkungan dari polusi. Melakukan reboisasi. Kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon yang sudah rusak atau gunung yang telah gundul. Membuang sampah pada tempatnya. Kalian bayangkan jika di lingkungan kalian banyak sampah yang berceceran ataupun menumpuk. Itu akan menjadi tempat bakteri atau penyakit tumbuh dengan sangat banyak. Kalian mau terkena penyakit? Tentunya tidak. Maka dari itu kalian harus menjaga lingkungan kalian dengan membuang sampah pada tempatnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tugas 1. Tuliskan kembali pengertian dari hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, serta berikan masing-masing 3 contoh hidup. 2. Buatlah video yang mencerminkan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bersama Bu Adel. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian wawancara dan langkah-langkah membuat wawancara. Mari kita simak video berikut ini. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara, ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak
tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancara adalah guru atau kepala sekolah. Dan bidang-bidang ahli lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian melakukan wawancara. Yang berikutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. W yang pertama adalah what, artinya apa. Kemudian W yang kedua, when, artinya kapan. W yang ketiga artinya where, artinya di mana. W yang berikutnya adalah who, artinya siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H adalah how, artinya bagaimana. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H yang dilakukan kepada pedagang bakso keliling. Pertama, apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Nah, itu tadi beberapa contoh pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan, sebelum kalian melakukan wawancara, jangan lupa untuk mengurutkan dulu pertanyaan mana yang akan ditanyakan lebih dahulu ya. Tujuannya adalah agar pada saat proses wawancara, kalian tidak bingung pertanyaan mana yang mau ditanyakan duluan. Selain itu, dengan mengurutkan daftar pertanyaan, proses wawancara akan berjalan lebih terarah dan teratur. Langkah terakhir dalam proses wawancara adalah membuat laporan hasil wawancara dan kesimpulan. Untuk contoh format laporannya, kalian bisa lihat di sini ya. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan selama proses wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pastikan kalian membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai terlebih dahulu ya. Kemudian, saat melakukan wawancara, jangan lupa memperkenalkan diri. Dan setelahnya, kalian jangan lupa mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, sekarang giliran kalian berlatih ya melakukan wawancara. Selamat berlatih. Tugas 1. Tuliskan langkah-langkah dalam melakukan wawancara secara runtut. 2. Buatlah video wawancara kepada orang di sekitar rumahmu tentang kebersihan lingkungan.